Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan, beliau masih berkenan hadir untuk memberikan tausiah serta pencerahan kepada kita pada siang ini. Untuk itu, mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD. Buah manggis, buah kedondong. Kita semua sayang Pak Anies, saling senggol dong. Kami persilakan Bapak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami teladani, yang kami junjung tinggi, para ibu, bapak, guru sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Yogyakarta yang berkumpul di sini. Yang kami hormati Ketua PWM DIY Bapak Ikhwan Ahada, yang kami hormati sahabat lama lintas generasi, sekarang anggota DPD RI. Ini teman lama dari zaman sekolah saya sama-sama beliau ini. Ibu bersahabat, orang tua bersahabat, anak meneruskan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Sauki Suratno, anggota DPRD RI kita. Yang kami hormati, ini juga sahabat keluarga lintas generasi walaupun lebih senior, Pak Afnan Hadikusumo. Ini dari mulai kakek, paman, terus berkelanjutan persahabatan kita. Yang kami hormati juga seluruh jajaran Forkompimda Jogja, yang kami hormati tuan rumah acara ini, yaitu Ketua PDM Muhammadiyah Jogja. Kita beri tepuk tangan untuk beliau yang menyelenggarakan acara di sini. Dan juga perwakilan jamaah haji. Jamaah hajinya di mana di sini? Ini calon jamaah hajinya. Alhamdulillah. Perwakilan jamaah haji tadi Pak Agus dan seluruh jamaah calon haji ya. Bukan calon jamaah haji ya. Jamaah calon haji itu penulisannya sudah benar, itu DM-nya itu. Lalu yang kami hormati juga Mas Heri Ananta, ini senior kami yang mengabarkan dan mengatur acara di sini. Mas Heri, terima kasih. Kemudian ada begitu banyak nama di sini yang mohon izin kami tidak bisa sebut nama satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat. Saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali ke Jogja, kembali hadir di acara Muhammadiyah, wabil khusus acara halal bihalal. Jadi tadi ada beberapa pakai pantun. Saya pakai pantun juga boleh ya? Boleh Pak Bene pantun ya? Tadi sempat menyiapkan beberapa, sebentar.
kembali ke Jogja, pulang ke rumah. Sawalan Muhammadiyah penuh cinta. Guru-guru berkumpul dengan gembira, membuat hati riang di kampung halaman. Pagi-pagi minum kopi sambil baca koran di teras. Sawaran guru Muhammadiyah penuh arti. Semoga bikin kelas ramai dan lepas. Semoga pantun ini cocok buat acara Salawan Muhammadiyah di Jogja. Ini contoh pantun yang dibuat menggunakan artificial intelligence, Bapak Ibu. Jadi kita sudah hidup di abad 21, kreativitas pribadi dikombinasi dengan kreativitas artifisial. Nah, ada yang menarik tadi saya sampaikan kepada Pak Ketua di alam Sawalan kali ini. Ini pertama kali saya hadir di Sawalan, di mana saling memaafkannya itu menggunakan kalimat yang diucapkan bersama-sama, bukan saling bersalaman satu persatu. Ini sebuah inovasi yang sangat efektif oleh Muhammadiyah paling nggak saya lihat di Jogja ini gitu. Karena biasanya kalau Sawalan kita semua berjejer, bersalaman, dan itu bisa berjam-jam, apalagi kalau di instansi pemerintah yang paling lelah kepalanya, Pak. Karena kepalanya yang berdiri paling lama di situ, seperti mantenan. Gitu. Hari ini saya menyaksikan satu terobosan yang menarik. Tapi ini barangkali menggambarkan konsistennya Muhammadiyah. Dan ini juga salah satu sebab saya setuju untuk hadir di sini. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, karena yang berkumpul ini guru. Jadi saya bersedia hadir untuk berbagi soal pendidikan. Karena kalau Sawalan, tausiah hikmah Sawalan, itu sudah ada mubalih-mubalihnya. Mubalighotnya sudah ada. Yang memang spesialisnya di situ. Tapi kalau ini guru, saya bilang saya insya Allah hadir. Saya mau ngomong soal pendidikan di dalam kesempatan ini dengan guru-guru yang merupakan pembentuk masa depan bagi umat dan bangsa kita. Karenanya ketika menyapa, saya pun menyapa pertama kali para guru, karena pada mereka kita titipkan persiapan masa depan bagi bangsa ini. Ibu bapak sekalian, Muhammadiyah ini sejak awalnya memilih jalan terjal yang sunyi, jalan pendidikan, jalan pelayanan sosial, jalan mencerdaskan, jalan memberdayakan, bukan jalan kekuasaan dan jalan kemegahan. Ini adalah jalur yang sunyi di tengah riuh rendahnya panggung rebutan pengaruh. Muhammadiyah teguh menanamkan pengaruh lewat keteladanan yang senyap tapi menghujam. Ribuan sekolah dari Sabang sampai Merauke berdiri bukan dengan gegap gempita seremoni, tapi dengan kerja kolektif yang tidak kenal lelah, yang tidak butuh sorotan kamera, bahkan sampai ke pedalaman pelosok yang pemerintah belum menjangkau. Muhammadiyah sudah hadir menyalakan lentera ilmu dalam kesunyian kehadiran manusia. Sebelum maju ke depan, saya juga terima wakaf pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah Kota Gede. Dan ketika tadi acara belum dimulai, anak-anak kepanduan tadi keliling membagikan sumur pahala untuk kita nyemplungkan. Biasanya soft paling depan itu tidak dikelilingi,
Kalau di Muhammadiyah, soft paling depan didatangi juga gitu. Termasuk Mas Saugi itu. Cuman kalau Mas Saugi udah nggak pakai cash lagi Mas Saugi, pakai elektrik gitu. Nah, ini apa? Cermin kemandirian, cermin ketidaktergantungan, dan itu sudah terbukti jadi prestasi di seluruh organisasi dunia. Muhammadiyah kalau tidak salah tadi disebut nomor 4 yang memiliki aset seluruh dunia. Ini adalah tanda bahwa pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tetap hidup, menyala, mentradisi, dan makin meluas di perserikatan ini. Nah, Muhammadiyah melakukan revolusi. Revolusinya itu bukan dengan senjata, bukan dengan pidato di panggung, tapi dengan menghadirkan guru di ruang kelas, dengan tenaga kesehatan di berbagai pelosok negeri. Dan insya Allah tradisinya terjaga. Gurunya bukan mengutuk kegelapan, tapi menyalakan cahaya, sebagaimana tadi kita sama-sama nyanyikan ketika cahaya itu muncul di ufuk timur. Ini adalah satu revolusi sunyi yang luar biasa. Dan dalam kesempatan ini kita bersyukur ada sebuah sawalan yang khusus para guru-guru. Wah, saya jadi terlewat ini menyebut hadir di sini guru SMP saya yang seorang pendekar tapak suci, Pak Jono. Mana Pak Jono tadi? Ah, itu Pak Jono di belakang sana. Paling ujung Pak Jono ini dulu tinggal di Kauman, itu pendekar tapak suci. Dan di sampingnya tadi ada putra almarhum guru agama saya, Pak. Guru agama saya namanya Pak Baroji. SD, SMP itu diajar Pak Baroji, sekarang putranya menjadi guru agama juga, meneruskan peran dari orang tuanya. Nah, tapi sekalian, Ibu para guru, Bapak para guru, izinkan saya dalam suasana Syawal ini melihat Lebaran bukan sebagai perayaan spiritual, tapi Lebaran sebagai laboratorium sosial. Di momen Lebaran ini, nilai-nilai luhur yang sering kita ajarkan di ruang kelas itu justru hidup dan berlangsung dalam realitas di masyarakat. Di rumah, di kampung, anak-anak menyaksikan langsung praktek saling memaafkan. Bukan dalam bentuk definisi di buku ya, tapi dalam pelukan hangat, dalam kalimat yang menggugah hati. Dan disitulah pendidikan karakter yang sesungguhnya, pendidikan karakter yang paling nyata, bukan dalam bentuk nilai yang diukur, ditulis, tapi dalam bentuk praktek yang sangat terasa. Dan Lebaran ini Bapak sekalian, momen langka di mana hierarki sosial itu runtuh dengan kesetaraan spiritual. Semua datang bersalaman tanpa sekat jabatan, tanpa tembok kekuasaan. Ini pelajaran tentang egalitarianisme yang tak mungkin bisa disentuh dan diajarkan hanya di ruang kelas. Dan saya istilahkan laboratorium sosial karena ini terjadinya hanya di Indonesia. Di tempat lain setelah Idul Fitri ya sudah ketemu Id Mubarak, selesai. Di kita setelah sholat Idul Fitri selama 1 bulan, semua yang kaku, yang beku dilenturkan, semua yang berjarak didekatkan. Nah, dalam situasi ini kita juga menyaksikan yang kaya berbagi dengan yang kurang, bukan karena survei, bukan karena laporan data, tapi karena rasa, karena hati yang disentuh selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ini pelajaran tentang keadilan
ini pelajaran tentang keberpihakan, ini pelajaran tentang ketakwaan. Karena selama 1 bulan kita merasakan betul proses menuju derajat ketakwaan yang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kita mengarah menuju takwa, dan 1 bulan itulah yang kemudian menjadi bekal memasuki bulan Syawal. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, maka 1 bulan kemarin itu adalah kurikulum intervensi. Masuk bulan Syawal ini, saya melihat ini buat ibu bapak guru ada peran strategis. Menjadikan pengalaman sosial saat Lebaran sebagai bahan refleksi di ruang kelas. Jadi ibu bapak guru, kalau anak-anak kembali sesudah musim Lebaran, jangan cuma ditanya begini, bagaimana liburannya kemarin? Ya itu baik-baik saja, tapi tidak cukup. Tapi tanya begini, apa yang kamu pelajari dari pertemuan halal bihalal? Apa yang kamu pelajari dari permintaan maaf lahir dan batin? Dari situ anak-anak akan merasakan bahwa belajar itu bukan dari tulisan yang ada di papan tulis, bukan sekedar dari lisan gurunya, tapi belajar itu dengan melihat fenomena dan mengambil hikmah dari fenomena. Jadi pelukan nenek, pelukan ibu, kehangatan kumpul keluarga, obrolan keluarga jadi bahan pelajaran. Tidak terlewat begitu saja. Ditambah lagi Bu sekalian, kita punya tradisi mudik. Walaupun kalau di Jogja ini hampir semuanya ansor gitu ya. Kalau di Jakarta mayoritas muhajirin di sana itu. Jadi kalau sudah waktu Lebaran ya semua keluar. Kalau Jogja barangkali bagian menampung ini, yang kemarin mudik, yang kemarin pergi. Nah, mudik ini ibu bapak sekalian jadikan sebagai bahan pelajaran di ruang kelas. Ketika anak-anak mau berangkat mudik, mau berangkat keluar kota, pesankan, nak, nanti di jalan kau jangan buka HP terus, lihatlah keindahan perjalanan di perjalanan pulang, yang naik bis, yang naik kereta, yang pakai pesawat, yang naik mobil, sepanjang jalan lihatlah Indonesia. Jangan kita sepanjang jalan lihat HP. Kalau sepanjang lihat HP, nggak ada pengalaman perjalanan. Yang ada dan nonton HP. Yang kedua, ini adalah sebuah proses kembali ke akar, kembali kepada runtutan silsilah keluarga. Coba sekalian, ini materi anak-anak, jelaskan tentang keluarganya, asal muasalnya, kisahnya. Dan anak-anak itu kemudian diajarkan tentang identitas, diajarkan tentang akar asal muasal yang tidak boleh dilupakan. Nah, ini semua materi pelajaran. Lalu yang kecil-kecil sekalian, antri di jalan raya, berdesak-desakan di kendaraan umum. Di situ ada pelajaran tentang empati, belajar tentang sabar. Yang itu semua jauh lebih kuat daripada sekedar disampaikan sebagai teori di ruang kelas. Dan bila ibu bapak menjangkau lebih jauh, maka itu bisa jadi pelajaran tentang toleransi, tentang ketaguhan sosial. Jadi ibu sekalian, jangan Lebaran itu selesai di masjid, jangan Lebaran itu selesai di meja makan, jangan Lebaran itu selesai di lontong dan kupat Lebaran. Tapi lanjutkan Lebaran itu ke papan tulis, lanjutkan Lebaran itu ke ruang diskusi, lanjutkan Lebaran itu menjadi hikmah untuk dibahas di ruang-ruang kelas tempat ibu dan bapak mengajar.
Dan saya yakin guru yang peka akan menangkap momen ini untuk membicarakan solidaritas, bukan hanya menyampaikan apa yang ada dalam silabus. Dan Ibu sekalian, kita ini berada di zaman di mana pendidikan karakter ini sedang dicari-cari formulanya. Padahal kita ini sejak kecil sudah punya fenomena sosial yang bisa menjadi kurikulum sosial yang amat kaya. Setiap bulan Syawal itu datang. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik menghidupkan kembali pengalaman itu menjadi kesadaran yang bertumbuh, yang berkembang. Karena itu sekalian, di dalam kesempatan hikmah Syawalan ini, mari kita manfaatkan proses Syawalan sebagai laboratorium sosial. Dan dari sini anak-anak kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Yang berikutnya, saya ingin sedikit menyinggung soal Syawal sebagai titik awal untuk pembaharuan sekolah-sekolah kita. Ini sekolah-sekolah Muhammadiyah terus-menerus harus melakukan pembaharuan. Setelah 1 bulan sebagai manusia kita menahan diri, memperdalam makna kehidupan, Syawal itu seakan hadir sebagai ruang baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan ini bukan hanya dalam hubungan antar manusia, tapi juga cara kita mendidik generasi. Syawal itu memberi kita keberanian untuk memperbaharui. Memperbaharui itu bukan karena sistem yang rusak total ya, tapi karena pendidikan itu memang harus terus-menerus melakukan pembaharuan. Tidak mungkin pendidikan itu berhenti. Dan kurikulum juga begitu, tentu harus melakukan pembaharuan. Kurikulum itu bukan kitab suci yang tidak bisa diganti. Tetapi prosesnya tentu harus tepat. Nah, Syawal ini mengingatkan kepada kita bahwa yang tidak berubah adalah nilai-nilai dasar. Adapun bentuk, format itu bisa disesuaikan dengan konteks yang lebih baru. Nah, ini relevan dengan rencana. Saya dengar PDM akan mendirikan sebuah sekolah dasar internasional di sini. Saya akan komentar sedikit soal ini. Muhammadiyah itu sejak awal dikenal bukan sebagai pendiri sekolah saja, tapi Muhammadiyah itu dikenal sebagai pendobrak cara berpikir tentang fungsi pendidikan. Pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan sekedar alat pengajaran. Nah, karena itu ketika sekarang Muhammadiyah berencana untuk membangun sebuah sekolah dasar internasional, maka mindsetnya harus diubah. Ini bukan sekedar mendirikan sebuah gedung yang dikasih nama sekolah internasional. Saya cerita sedikit nih Bapak sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan mengunjungi Indian Institute of Management di Ahmedabad, India. Ini adalah salah satu sekolah manajemen terbaik dunia. Masuknya di situ sangat selektif, sangat kompetitif. Dan saya datang agak awal, lebih awal dari jadwal, sehingga pimpinan universitas sedang ada acara. Saya bilang saya mau mampir lihat-lihat ruangannya dulu. Dan begitu masuk ke ruang kelasnya, yang saya temui adalah papan tulis berwarna hitam dan kapur, bukan papan putih dengan spidol. Yang saya temui adalah meja tempat siswa duduk terbuat dari kayu yang mirip dengan meja SMP 5 di Jogja, karena di tengahnya ada lubang untuk tinta.
Kayunya masih kayu tahun 60-an 70-an. Lalu lihat slide proyektornya. Slide-nya itu ada lembarannya, di tengahnya ada tali ke bawah untuk ditarik pakai tangan. Tidak ketemu layar proyektor yang pakai elektronik. Lalu lihat lensa penyorotnya yang biasa saja ukurannya besar, yang tak pernah berubah. Tapi ketika saya jalan masuk ke perpustakaannya, saya menemukan perpustakaan yang sama dengan Massachusetts Institute of Technology, yang sama dengan Oxford, Harvard, dan universitas terkemuka dunia. Di situ kemudian kita melihat bahwa disebut sebagai sekolah berstandar internasional itu bukan dari jumlah AC di tiap ruang kelas, bukan dari seberapa canggih tablet yang digunakan murid, bukan dari seberapa modern tampilan luarnya, tetapi bagaimana mutu pikir ditumbuhkan, bagaimana nilai-nilai itu ditumbuhkan setiap hari dengan standar internasional. Bukan kosmetiknya, tapi substansinya yang berskala internasional. Ini yang harus jadi perhatian. Jangan sampai kita bangun sekolah disebut internasional karena kosmetiknya, tampilan fisiknya. Kita harus mengubah cara pandang itu semua. Apalagi, Bapak sekalian, hari ini kita sering menyaksikan ada generasi baru yang sudah amat sejahtera, yang ingin anak-anaknya bersekolah-sekolah internasional. Ingat, sekolah internasional bukan disamakan dengan sekolah serba mahal. Bukan pada harganya dia disebut internasional, tapi pada kualitasnya dia disebut internasional. Karena kalau tidak, nanti kita akan terjebak. Ada 3 urusan yang membuat bangsa kita ini sering tidak bisa maju berkembang. 1, feodalisme. 2, hedonisme. 3, materialisme. 3 itu akan dilanggengkan kalau kita membangun institusi pendidikan internasional hanya menggunakan harga biaya untuk patokan. Pendidikan itu mahal, Bapak Ibu sekalian, tetapi keterbelakangan itu jauh lebih mahal. Pendidikan itu mahal, tapi kebodohan itu jauh lebih mahal. Karena itu saya katakan bukan murah, tapi biaya pendidikan yang setara dengan kualitas, dan itu sebagai investasi. Karenanya kalau nanti mau bangun sekolah internasional, jadilah sekolah yang boleh elit tapi jangan eksklusif. Kita seringkali menyamakan yang disebut sebagai elit itu pasti eksklusif, bukan. Inklusif itu harus, tapi elit itu boleh. Boleh. Eksklusif jangan. Kalau eksklusif kita menyaring berdasarkan strata sosial ekonomi. Kalau elit kita menyaring berdasarkan kompetensi, potensi yang ingin dikembangkan. Karena itu saya membayangkan ukuran kinerjanya harus disiapkan dari sekarang bagi sekolah internasional ini. Misalnya, yang membuat sebuah institusi pendidikan itu berkualitas global itu gedungnya, ruangnya, atau gurunya? Gurunya, Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 gurunya. Karena itu kalau mau mempersiapkan sekolah internasional 2027, maka gurunya diseleksi dari sekarang. Lalu seleksi itu belum selesai sampai 2 tahun yang akan datang. Fase terakhir seleksi 2 tahun proses persiapan. Nanti di ujung baru diambil. Pilih 10 orang sebagai calon kepala sekolah. Nanti 2027 dipilih salah satu jadi kepala sekolah. Tidak otomatis. Kenapa? Guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang mau berkembang dimasukkan dalam proses seleksi. 2 tahun yang akan datang nanti masuk sekolah internasional Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah memiliki kekuatan ekonomi, tidak perlu takluk dengan penjajah-penjajah yang lain yang mau memperjualbelikan kelas
dengan harga yang mahal. Nggak perlu, Muhammadiyah udah punya kekuatan itu. Jadikan sekolah internasional Muhammadiyah itu elitnya karena kualitas, bukan karena harga. Karena harga nanti jadinya eksklusif. Dan ini Bapak sekalian, contohnya sudah banyak. Di banyak negeri yang maju, sekolah terbaik itu fokusnya pada kualitas bahan ajar, pada intensitas pembelajaran, pada daya kritis murid, bukan pada kekayaan fasilitasnya. Sama sekali bukan. Maka jika Muhammadiyah ini mau memulai, mulailah dengan menyiapkan guru antik kemampuan berpikir kritis sebagai teladan di dalam perilaku dan sebagai inspirasi untuk budaya diskusi sebagai denyut keseharian proses pembelajaran. Jadi anak-anak yang sekolah di sini nantinya disiapkan oleh Muhammadiyah untuk menjadi warga dunia, bukan sekedar warga Jogja, bukan sekedar warga Indonesia, tapi warga dunia disiapkan di sekolah ini. Budaya kita. Itulah yang saya usul perlu jadi perhatian. Dan sekalian, gedungnya Bapak sekalian, gedungnya harus mencerminkan pengajaran abad 21. Ini kita sering tantangan ini. Sering tantangan kita. Kenapa ini saya sebut sering tantangan? Ini ya Pak Afnan yang kita sering alami nih Pak Afnan. Murid kita abad 21. Gurunya abad 20. Ruang sekolahnya abad 19. Coba difoto sekolah Muhammadiyah Muhammadiyah belum ada abad 19. Cek sekolah-sekolah abad 19. Lihat fotonya sama dengan ruang-ruang kita sekarang. Ibu sekalian, proses pembelajaran sudah berubah. Ada banyak sekali cara membagi kelas 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak menggunakan pembagian ruang tradisional. Contohnya banyak sekali. Lalu, Bapak sekalian, yang tidak kalah penting penilaian. Kita semua mengajarkan kolaborasi, tapi penilaian kita masih individual. Coba dipikirkan. Jadi Muhammadiyah mendirikan sekolah internasional ini, tolong jangan nanggung. Jadikan terobosan yang dibuat lewat sekolah internasional ini seperti terobosan yang dilakukan Muhammadiyah 100 tahun yang lalu ketika mendirikan TK Aba pertama kali. Ketika TK Aba pertama kali didirikan tuh Indonesia kaget. Saya termasuk alumni nih. Saya alumni TK Aba di Ndagen. Itu Bapak sekalian ketika pertama kali menggunakan kurikulum yang baru yang mengejutkan. Jangan sekedar ikut arus yang dorongan pendidikan sekolah mahal untuk memenuhi kebutuhan pasar. No. Muhammadiyah tidak perlu memenuhi kebutuhan pasar seperti itu. Muhammadiyah usianya amat panjang, visioner, karena itu jadilah contoh di dalam pendirian institusi dasar pendidikan internasional untuk umat Islam di Indonesia. Nah, Bapak sekalian, ini juga yang menjadi tantangan bagi kita sekarang. Ibu bapak guru semua punya HP semua ya, pegang HP. Benar ya Bapak Ibu? Pertanyaan Bapak sekalian, Bapak Ibu ini di abad 21. Kalau di abad 21, maka harus melek teknologi. Ada satu pertanyaan ini Ibu Bapak. Bisakah Ibu dan Bapak guru digantikan oleh teknologi? Bisa nggak Bapak Ibu? Ini saya tanya sama guru nih, manggut atau geleng Bapak Ibu? Bisa nggak diganti? Nggak, dari sini Ibu bilang gini. Ada yang bilang setuju nggak gini? Saya tanya lagi, bisakah Ibu Bapak guru diganti teknologi? Nggak bisa.
iya, mosok pekerjaan saya diganti teknologi gitu kan. Mungkin pertanyaannya diganti Bapak Ibu. Kalau pertanyaan saya ubah begini, guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Kelihatan ya? Guru yang repetitif, guru yang mengulang terus materinya itu-itu saja, guru yang mengajarnya mekanistik, guru yang tidak inspiratif, dengan mudah digantikan teknologi. Tapi guru yang datang dengan inspirasi, guru dengan datang dengan gagasan yang terus-menerus baru, sepenuh hati, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru. Yang di sini kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nah, ini refleksi kita nih. Sekaligus saya ingin tanya sedikit Bapak sekalian. Kebetulan di sini ada mantan guru saya SMP, Pak Jono. Kita ini sekolah SD, SMP, SMA, kuliah plus TK. Itu kalau di total mungkin jumlah guru kita lebih dari 100. Pertanyaan, berapa nama guru yang ibu bapak ingat hari ini? Galak. Jadi kalau dipikir-pikir yang diingat itu dua, guru yang menyebalkan dan guru yang menyenangkan. Nah, saya ingat terus ini Pak Jono, karena Pak Jono ini guru BP yang menginspirasi pada waktu itu, nggak lupa. Dan ratusan ribuan anak muridnya nggak lupa. Tapi guru yang repetitif, yang tidak menginspirasi, apalagi yang itu sama sekali tidak diingat. Pertanyaannya, ibu dan bapak yang hadir di sawalan ini 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kalau murid-muridnya ditanya siapa nama gurunya, kita masuk rombongan yang mana Bapak Ibu? Rombongan yang diingat atau rombongan yang dilupakan? Insya Allah yang ada di sini adalah rombongan guru yang akan terus diingat oleh murid-muridnya nanti. Jadi Bapak sekalian kami hormati, ini semua adalah bahan refleksi bagi kita. Karena ada perubahan yang begitu cepat, maka guru harus jadi pembelajar. Harus, monggo Mas Oki, matur nuwun Mas Oki. Harus jadi pembelajar. Dan itu artinya kita membayangkan anak-anak kita di kemudian hari akan hidup di era yang baru, dari sekarang dibekali dengan materi dan ditemani dengan guru yang inspiratif. Apalagi kita tahu kalau kita semua ditanya, belajar itu lebih banyak didapat dari bukunya atau dari gurunya. Hampir selalu jawabannya pada gurunya. Gurunya, bukan bukunya. Dan yang membuat kita menyukai mata pelajaran itu bukunya atau gurunya? Gurunya. Mata pelajaran yang berat umumnya, tapi kalau gurunya itu menyenangkan dan meringankan, itu mata pelajaran itu bisa menjadi disukai. Saya suka belajar sejarah karena guru sejarah SD saya itu sangat inspiratif. Pak Suratno namanya, sangat inspiratif. Dan itu membuat kita terus terinspirasi. Dan guru agama saya Pak Barozi itu yang pertama kali memberikan saya tugas jadi khotib Idul Adha kelas 5 SD. Wah, itu tidak terlupakan Pak Barozi ngajari saya nih, belajar jadi khotib kelas 5 SD. Nah, terlupakan guru-guru ini. Ibu sekalian, bayangkan kita dalam suasana itu, di mana kita menanamkan bibit-bibit inspirasi kepada anak-anak untuk kemudian mereka tumbuh besar dalam perjalanan nanti. Nah,
Tradisi yang ada di Muhammadiyah adalah tradisi pembaharuan. Karena itu setiap guru Muhammadiyah harus menjadi pembaharu di tiap ruang kelasnya masing-masing. Jangan takut membawa inovasi, jangan takut membawa perubahan. Jangan takut disebut melanggar pakem. Ini saya sering berikan contoh. Bapak-bapak, ibu yang berada di sini itu banyak pakai kemeja batik. Itu pelanggaran pakem. Pelanggaran pakem, apalagi di Jogja. Di Jogja ini laki-laki itu dulunya bajunya polos. Kalau tidak polos paling lurik. Yang pakai baju pakai motif kembang itu siapa, Bapak Ibu? Siapa? Sultan. Kita-kita ini laki-laki itu pakaiannya apa? Polos. Lah kemudian kain batik dipakai apa? Dipakai kain untuk sarung. Batik itu jarit, bukan dipakai untuk kemeja. Ada orang melakukan pelanggaran pakem. Kain selembar dijahit jadi kemeja. Ibu Bapak bayangkan yang pertama kali melakukan itu. Ketika pertama kali pakai kain untuk kemeja, apa yang terjadi? Ditengok kanan kiri. Ini orang gak jelas ini. Melanggar pakem. Wong sarung untuk jarit kok dipakai buat baju itu loh. Tapi pelanggaran itu diterima, ditiru, meluas. Dan hari ini para pelanggar-pelanggar ini sudah tidak tahu lagi bahwa itu adalah sebuah pelanggaran, Bapak Ibu. Ini semua diterima sebagai tradisi baru. Yang disebut sebagai budaya hari ini adalah inovasi masa lalu. Inovasi yang diterima, dipraktekkan disebut budaya. Nah, guru-guru Muhammadiyah di kelasnya masing-masing jadilah pembaharu, jadilah inovator untuk mendorong inovasi itu semua. Jadi Bapak sekalian kami hormati, di dalam kesempatan ini saya ingin berharap bahwa dorongan perubahan dalam konteks pendidikan itu terjadi di ruang kelas. Dan Pak Ketua PD adalah berputar di sentral satu perempuan ini, namanya Hajar. Ini sentral figur, bukan laki-laki, perempuan, dan perempuan yang di dalam strata masa itu dianggap sebagai budak yang kulitnya berwarna hitam. Laki-laki paling atas, perempuan di bawahnya, pada waktu itu berkulit hitam di bawahnya, budak lagi di bawahnya. Itu sentral figurnya. Dan ini pertemuan global 2000 tahun sebelum Masehi kira-kira. Jadi kalau sekarang haji itu sudah 4000 tahun. Artinya sudah 4000 kali dilakukan haji, karena haji itu hanya setahun sekali. Zaman Rasulullah SAW pada saat tahun ke-6 Hijriah 627 baru dilakukan koreksi atas praktek-praktek haji yang bernuansa jahiliyah. 626 tahun ke-6 Masehi Hijriah. Perjalanan ke depan yang tidak berubah apa? Ini pertemuan antar suku, bahasa, budaya yang dicirikan dengan kesetaraan, dicirikan dengan kesamaan, egalitarian. Ibu sekalian, zaman dahulu ketika koloni masih terjadi tanah kita, semua orang yang pulang haji selalu dipantau. Kenapa? Karena dia pulang dari perjalanan haji bertemu dengan jamaah haji dari berbagai tempat dunia. Di Mina berinteraksi, berdialog, berdiskusi. Karena itu saya ingin menitipkan Bapak sekalian, pandang ini sebagai pertemuan global. Bertemulah dengan jamaah-jamaah dari negeri lain. Biarkan jamaah-jamaah itu ingat
dan ibu bapak punya saudara baru dari negara-negara lain. Bukan hanya saudara baru dari rombongan haji yang sama, kloter yang sama, nomor tenda yang sama. Perluas itu semua. Dan di Tanah Suci nanti, Ibu sekalian, jamaah haji Indonesia ini dikenal sebagai jamaah haji yang berakhlak mulia, jaga nama baik itu. Cerita sedikit sebagai penutup. Satu ketika saya menghadiri sebuah konferensi di Istanbul, di Turki. Selesai acara konferensi, selesai saya bicara, saya duduk, ada satu orang mendekati, menyampaikan, Bapak diundang makan malam nanti malam di rumah seorang namanya Sulaiman. Saya bilang, saya nggak ada acara nanti malam. Bisakah makan malam di situ? Saya bilang, insya Allah bisa. Jadi malamnya saya datang ke rumahnya orang Turki namanya Sulaiman. Ketika saya sampai di situ, bukan hanya keluarganya, tapi tetangga-tetangganya ikut hadir di rumah itu. Lalu saya tanya sama penterjemah di situ, karena Pak Sulaiman ini tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris, dia hanya bisa bahasa Turki. Tolong tanyakan kenapa saya diundang makan malam di sini. Karena saya tidak kenal beliau, beliau juga tidak kenal saya. Lalu Sulaiman ini mengatakan lewat penterjemah, 10 tahunan yang lalu saya pergi haji. Dan ketika saya haji, saya berkenalan dengan jamaah haji dari Indonesia. Orang-orang Indonesia itu mulia hatinya, akhlaknya luar biasa. Sampai akhirnya saya bergabung dengan orang Indonesia, pergi kemana-mana ikut rombongan haji jamaah Indonesia. Padahal dia tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab. Dan ngobrol sampai belanja ke pasar dengan Indonesia, keliling kemana dengan Indonesia. Saya jatuh cinta kepada orang Indonesia. Dan sesudah itu saya berjanji, kalau ada orang Indonesia datang ke Istanbul yang saya kenal, maka saya akan undang di rumah saya untuk makan malam sebagai penghormatan kepada saudara-saudara saya dari Indonesia. Ibu-ibu sekalian, saya dapat keberkahan atas kebaikan jamaah haji sebelum-sebelumnya. Nggak kenal, bukan karena yang saya undang tuh pembicara di sana, enggak, bukan, sama sekali. Diundang karena jamaah haji. Jaga nama baik itu, tunjukkan, dan jangan hanya bergaul dengan sesama jamaah dari Indo, tapi jangkau semuanya, sehingga Indonesia makin dikenal di seluruh wilayah, khususnya pada jamaah haji dari seluruh Indonesia. Ibu sekalian yang berada di tempat ini, saya ingin sekali lagi menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas undangan untuk bisa ikut bersama-sama di dalam Halal Bihalal pada Pak Aris Madani sebagai pimpinan daerah yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih Ketua Panitia juga yang saya hormati Bapak, mana Ketua Panitia? Pak Susanta. Pak Susanta, terima kasih Mas Heri dan semua saja yang hadir bersama di sini. Insya Allah majelis ini majelis yang penuh keberkahan. Insya Allah kita semua akan bisa hadir di ruang kelas, menumbuhkan ruang-ruang kelas kita sebagai ruang yang mencerahkan, ruang-ruang yang menyala oleh inspirasi. Dan insya Allah para jamaah haji berangkat dalam keadaan sehat, berada di Tanah Suci selalu sehat. Dari Tanah Suci doakan kami di tanah air, insya Allah kembali sebagai haji yang mabrur. Dan kita semua yang berada di tempat ini, insya Allah akan mengantarkan pada umat, mengantarkan bangsa untuk kemenangan kita semua, ditandai dengan derajat yang mutakin, sekaligus juga kemenangan bangsa mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.